Kata-kata Ming Guangwu menyebabkan wajah Patriark Utara berubah beberapa kali. Dia ingin mengusir lalat yang menyebalkan ini dengan wajah penuh amarah. Dia ingin membuktikan bahwa iblis lebih kuat dari manusia, dan dia ingin mempraktekkan kekejaman iblis terhadap manusia. Tapi dia tidak bisa melakukannya. Setiap kata dari Ming Guangwu sangat menyentuh organ vitalnya. Di permukaan, tampaknya keluarga utara memiliki kemungkinan untuk menyaingi Jia Luo dalam hal pembangkit tenaga listrik teratas. Tetapi jika mereka benar-benar ingin bertarung, itu akan menjadi kekalahan total tanpa keberatan. Bahkan jika Nuo Qianyuan tampil supernormal dan bisa bersaing dengan rubah tua seperti Jia Luo, bagaimana dengan yang lainnya? Ketika iblis tingkat tinggi tidak dapat memutuskan pemenangnya, memulai perang berarti bersaing dengan latar belakang satu sama lain. Dan Jia Luo sekarang memimpin seluruh klan iblis, dan latar belakangnya hampir menjadi yang terkuat. Seperti yang dikatakan Ming Guangwu di awal, Jia Luo bisa bertarung dalam Yue menyiapkan sepasukan jutaan setan, tetapi keluarganya di utara tidak bisa. Tenaga kerja di tangan mereka telah terakumulasi selama bertahun-tahun, dan Jia Luo baru saja merekrut mereka dengan santai. Begitu pertempuran dimulai, klan iblis di bawah hampir dikalahkan secara langsung. Selain itu, Nuo Qianyuan tidak dapat membantu mereka. Bahkan jika Nuo Qianyuan masih hidup, dia tidak dapat mengendalikan kenyataan bahwa keluarga Nuo Qi telah dihancurkan. Tanpa keluarga, Nuo Qianyuan tidak akan memiliki kesempatan untuk berdiri. Semua ini adalah fakta yang sangat dingin, dan semuanya menyentuh titik sakit Patriark Nuo. Dia tahu betul bahwa Nuo Qianyuan saja tidak cukup untuk mengubah situasi secara keseluruhan. Terlebih lagi, Nuo Qianyuan juga secara pribadi mengakui bahwa dia tidak bisa sendirian untuk lawan Jia Luo. Setidaknya dia harus merekrut iblis yang kuat dari keluarga besar lainnya untuk memiliki peluang menang. Meskipun ekspresinya berubah berulang kali, kata-kata terakhir Ming Guangwu menjelaskan bahwa dia bukan anjing pelari Jia Luo. Memikirkannya seperti ini, Patriarch North akhirnya merasa sedikit seimbang di hatinya. Mengapa kamu melakukan sesuatu untuk Jia Luo? Ming Guangwu terlihat tenang. Kamu bekerja untuk keluarga utara. Aku bekerja untuk orang-orangku. Dan sekarang orang-orangku ada di tangan Jia Luo. Patriark Utara melipat tangannya dan menatap Ming Guangwu. Dia benar-benar tidak dapat memahami operasi Ming Guangwu. Dan ketika nyawanya masih ada di tangan Jia Luo, dia harus dengan jujur membantu Jia Luo melakukan sesuatu alih-alih menunjukkan sikapnya di sini. Mengapa memberitahuku tujuanmu yang sebenarnya? Ming Guangwu mundur beberapa menit. Tanpa sadar, dia sudah memahami inisiatif negosiasi ini. Tentu saja untuk keluarga, tidak mungkin bagi saya untuk melihat klan saya ditahan di tangan mereka seperti ini. Jika saya ingin menyingkirkan klan saya, cara termudah adalah membantu Jia Luo membuat musuh. Selama Jia Luo kalah, kita akan melakukannya. Lalu aku bisa mundur dengan seluruh keluarga, jadi saya harap Jia Luo akan segera menemukan alasan untuk menghancurkan keluarga Anda. Itu saja. Patriark Utara mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu tiba-tiba mencibir. Kamu adalah pengkhianat. Ming Guangwu mengangkat bahu dan tersenyum dengan mudah. Kata pengkhianat tidak pantas. Lebih baik menyebutnya pengkhianat. Patriarch North berpikir sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum. Kamu harus menjadi ras manusia untuk membuat kata-kata ini tanpa malu-malu. Ming Guangwu tidak terlalu peduli dengan masalah ini, dan dengan santai melemparkan daftar yang diberikan Jia Luo kepadanya ke Patriark Utara. Inilah yang diminta Jia Luo untuk saya lakukan di sisi baiknya. Diskusikan dengan Anda tentang batas tanah. Peta ini ditandai dengan jelas. Tidak nyaman bagi keluarga iblis terdekat untuk pindah. Jadi tanah di bawah yurisdiksi Anda, maafkan saya. Namun, Anda harus sangat jelas bahwa tentakel yang terentang seperti gurita ini tidak dianggap sebagai wilayah. Dan persendian serta titik vital telah ditahan. Jia Luo tidak ingin Anda berkembang terlalu cepat. Waktu terbaik tahun ini berhenti di sini. Inilah maksud Jia Luo. Patriark Utara melihat peta, dan mencibir lagi pada Jia Luo. Jelas disepakati untuk memperluas wilayah. Dan kesepakatan telah disepakati. Tetapi tidak terbayangkan bahwa situasi saat ini telah menjadi seperti ini. Wilayahnya telah diperoleh, tetapi semua tempat itu direbut oleh orang-orang. Jika seseorang benar-benar membuat masalah, keluarga Lian Nuxi akan dibunuh. Tenaga kerja tidak mudah diatur. Manfaat yang menjanjikan, tetapi hanya menyetujui di permukaan. Diam-diam dapat dianggap sebagai wilayah yang diperluas, dan itu tidak lebih dari keluarga yang menyebar puluhan mil jauhnya. Meskipun wilayah ini tidak terlalu kecil, namun jauh dari yang dijanjikan Jia Luo. Ming Guangwu sepertinya melihat pikiran Patriarch North, dan tiba-tiba tersenyum. Jangan kecewa. Jika kamu terlalu kuat, bagaimana perasaan Galo? Jika kamu masih tidak berniat memberontak setelah Galo menyelesaikan masalah itu, maka menurutku janji ini benar-benar terpenuhi sepenuhnya. Kamu bisa memikirkannya dari sudut lain. Galo menukar tanah yang begitu luas dengan sikap keluarga utaramu dalam beberapa tahun. Tentu saja, ini bukan jumlah penuh, tapi cicilan. Itu tergantung pada kinerjamu untuk membantumu memindahkan kekuatan keluarga di peta. Patriark Utara mencibir. Oke, saya setuju dengan masalah ini. Tidak ada keluhan. Apakah ada yang lain?
Ming Guangwu terdiam sesaat, lalu berbicara lagi. Jika nyaman, sebaiknya biarkan aku pergi ke area terlarang untuk melihatnya. Setidaknya aku harus bisa memberitahumu apa yang ada di area terlarangmu, sehingga cocok dengan pengalamanku menyelinap masuk. Patriark Utara mencibir. Ikuti aku. Setelah berbicara, dia membawa Ming Guangwu ke jalan yang tidak diketahui dan masuk ke area terlarang keluarga. Ada beberapa hal yang luar biasa, tapi secara keseluruhan biasa saja. Setelah mengamati area terlarang, Ming Guangwu merenung sejenak, lalu membungkuk sedikit. Terima kasih atas bantuan Anda. Jika ada kesempatan, kami akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama di masa depan. Ming Guangwu berbalik dan pergi. Tetapi Patriark Utara tidak mengirim siapapun untuk mengantarnya pergi, dan hanya berdiri di sana. Setelah sebatang dupa, para prajurit dari keluarga utara berjalan melewati klan iblis. Pulanglah. Mata-mata itu menangkapnya. Hanya satu yang masih hidup, dan dua lainnya bunuh diri sebelum kami menangkap mereka. Patriark Utara melirik ke belakang. Itu dikirim oleh Jia Luo. Apakah itu untuk memantau keluarga utaraku atau Ming Guangwu? Ras iblis merespons dengan cepat. Itu dikirim oleh Yang Mulia Jia Luo. Tapi kami lewat dan mengikuti umat manusia sampai ke tempat ini. Kami juga berharap Patriark Utara tidak akan menjadi penjahat. Yang Mulia Jia Luo akan mengirim seseorang untuk menangani masalah ini. Patriark Utara mengangguk. Kata-kata terakhir yang bagus, bunuh saja. Selain itu, saya akan memberitahu semua iblis di keluarga bahwa mulai hari ini dan seterusnya, larangan dan jam malam akan diberlakukan. Saat masuk dan keluar dari keluarga, harus ada surat keterangan yang dikeluarkan oleh para tetua. Pencarian akan dilakukan di keluarga lebih dari 4 kali sehari. Beritahu semua tetua untuk datang ke rumah saya untuk membahas masalah. Pemilik utara tahu persis apa yang harus dia lakukan sekarang, dan berita yang dibawa oleh Ming Guangwu menyembunyikan berita bahwa ada pengkhianat di keluarganya di utara. Pengkhianat ini harus disingkirkan secepat mungkin, jika tidak maka tidak akan kondusif untuk rencana masa depan. Tidak buruk bisa memberikan bantuan kepada Ming Guangwu dengan tangan.